Oke, hari ini kita lanjut materi tentang space planning. Hari ini sesinya banyak presentasi sih, sama nanti di akhir aku akan perkenalkan tentang si software AutoCAD. Teman-teman ada yang udah pernah coba atau udah pernah dengar tentang AutoCAD belum? Aku udah pernah nyoba AutoCAD. Udah pernah nyoba? Terus gimana? Bisa? Gampang nggak? Gampang sih. Gampang ya? Oke, bentar. Aku buka Padlet dulu nih. Masih Padletnya. Aku udah lihat kemarin ada yang udah submit tentang yang space planning. Oke, siapa mau presentasi duluan? Nah, dia. Wait. Space planning. Nah, ini punyanya Albert. Punyanya Albert udah dibikin Dena sama dia ya, padahal belum perlu sampai Dena. Punyanya Domi juga udah ada Dena, which is belum perlu sebenarnya. Terus punyanya Milan juga udah ada Dena, belum perlu Dena ya, masih itu ya, masih skematik. Oke, di sini aku udah lihat punyanya Sandra belum masuk ya. Oke, Ray dulu, punya Ray dulu deh. Habis Oke, Kak. Ray, Kak Asri siap-siap ya. Oke, Kak. Maaf nih Kak, sore masih pagi. Ya nggak apa-apa, sama aku juga. Ini saya share screen Kak. Yes. Udah bisa share screen belum? Udah kan ya? Udah Kak. Nah ini Kak, ini sih saya bikin sebenarnya sih agak kayak denah sih, tapi belum sampai denah, masih berantakan gitu Kak. Nah jadi ini ada akses masuk, pokoknya akses masuknya dari garasi, bisa dari garasi, terus munculnya ke tengah-tengah ruang tamu sama ruang makan. Terus bisa juga dari teras depan, terus masuknya langsung ke ruang tamu. Tapi ruang tamu ini ngadepnya bisa langsung ke kamar tamu dan bisa ke kamar mandi buat tamu atau siapa aja lah Kak gitu. Nah tapi di tengah-tengahnya ini paling ada teras, kolam atau taman gitu Kak. Nah di sini ya kira-kira ada lorong lah ya. Terus ada ruang makan, dapur. Misalnya di sini ada sebelah sini ada kamar mandi lagi. Terus ada gudang kecil yang bisa nyambung ke ruang serbaguna. Ini ruang serbaguna bisa dipakai ruang kerja atau ruang main lah. Terserah apalah, kalau menjadi tempat tidur juga bisa. Terus ini yang garis titik-titik itu tangga, ini yang ke atas ini. Nah jadi sebelah sini itu lantai 2 gitu Kak. Oke. Nah begitu ke atas ada ruang keluarga, ya buat nonton TV atau ya main sih bisa juga. Tapi di atas ini tuh cuman paling ada kamar tidur. Ini kamar tidur utamanya, terus ada kamar tidur anak 2, ada kamar mandi paling buat anak-anaknya ini, terus ada kamar baju sama bisa digabungin sama laundry gitu yang buat nyuci baju gitu, sama ada jemurannya di situ. Jadi nggak usah naik turun, kalau misal laundrynya di bawah kan ribet bawa bajunya ke atas lagi gitu Kak. Oke. Berarti kamar tidur yang untuk keluarga semua ada di atas ya? Yang di Iya, bawah cuma semuanya di kamar atas. tidur tamu doang. Oke. Oke. Kamar baju. Kamar baju tuh kayak apa tuh maksudnya kamar baju? Lemari-lemari aja sih Kak. Jadi dalamnya ada lorong gitu, terus ada baju-bajunya lah di situ. Jadi nggak setiap kamar harus ada lemari buat bajunya masing-masing gitu. Oh, interesting. Menarik. Oke. Ada satu kamar tidur yang punya kamar mandi sendiri ya? Oke, aku udah kebayang sih sedikit banyak apa kebutuhan ruangnya apa aja, terus pengguna si rumah ini tuh ada berapa. Ini di sini kamar anak ada 2 doang ya berarti ya? Iya. Kamar anak 2, oke. Terus di bawah, oke, udah. Maksudnya ruang-ruangnya semuanya menurut aku sudah terpenuhi kebutuhannya untuk semua keluarga sih kelihatannya. Oke, cool. Oke, thank you, Ray. Thank you, Kak. Oke, next, Kak Sri. Berantakan. Kak, boleh di-share screen-in, Kak? Minta tolong. Boleh.
Oke. Ini apaan? Ruwet banget. Bentar, ini asli kenapa bagi dua nih? Apa tadi kertas A4-nya? Yang satu buat secara global ruang bawah tanah ya, ruang bawah tanah, terus ruang atas tanah. Maksudnya kalau asli nggak tahu di sini nyebutnya apa kalau yang setara dengan tanah. Ground floor berarti ya. Ground floor itu apa ya? Ya sebut aja lantai 1 kali ya. Nah, Lantai 1. Oke. Jadi kebutuhan ruangnya sangat banyak, tapi paling makan tempat itu ruang publik ya. Di sini anggota keluarga ada 7 orang, Akung, ya kan? Terus 3 generasi ya? 3 generasi. Uti Akung, anak 3, terus apa namanya? Kita berdua. Orang tua 2, anak 3. Oke. Ya, terus di sini kalau ruang bawah tanahnya, ruang bawah tanah dulu Kak. Ini gudang. Gudang ini space-nya kenapa Asri lebih gede? Karena di sini tentu kan tiap apa sih? Jadi ada semacam untuk nyimpan sisa hasil pertanian atau benih atau bibit itu tuh mesti harus ada gitu, atau nyimpan apa untuk musim selanjutnya kayak gitu selain barang-barang ya. Juga di sisi lain itu bahan makanan itu karena seringnya banget acara bahan makan, misalkan pas acara nggak mungkin dong semua ditaruh di dapur, jadi kalau acara tuh di sini gimana ya Kak, asli kira lebih dari orang punya gawe. Juga lebih gawe kayak gitu kan. Jadi sekali belanja bahan makanannya kayak kita mau adain pesta pernikahan gitu. Oh my God. Jadi perlu. Biasanya acara apa aja sih? Acara kumpul keluarga gitu? Di sini ada 2 kayak semacam hari raya. Hari raya Idul Fitri tentu besar ya. Itu adatnya itu beda banget dengan di Asri. Pokoknya every tamu itu mesti makan prasmanan gitu. Makan berat ya, makanan ringan ya. Dessert yang macam-macam tuh ada gitu kan. Itu benar-benar kayak buka rumah makan dadakan. Terus yang kedua hari yang namanya itu sedekah bumi, atau di sini jatuhnya di bulan ini, bulan Jawa, bulan Sapar kayak gitu ya. Itu dalam 1 bulan itu full masyarakat itu satu kampung dengan yang lain saling mengundang. Jadi ngundangnya langsung banyak gitu, bahkan mungkin di luar kecamatan ini, misalkan keluarga kita tinggal jauh, itu sanak kerabat semuanya diundang, jadi benar-benar kebayangkan Kak. Terus kalau makan misalkan dari ke rumah itu kan nggak mungkin 10 rumah dalam sehari. Dalam sehari kalau hari raya tuh lebih dari 10 rumah. Wow. Itu asli kalau ngambil sedikit-sedikit, awal di sini kaget juga kan. Aduh, perut udah apa, belly buttonnya udah bodong gitu kan. Nggak bisa jalan. Itu berat banget. Itu kayak gitu Kak. Jadi terus berarti setiap rumah di lingkungan Asri kayak gitu semua kebutuhannya ya? Iya, terus ada yang namanya itu sambatan lah, ada yang namanya misalkan apa-apa, terus ada acara misalkan orang meninggal atau orang menikah gitu tuh biasanya melibatkan rumah-rumah tetangga juga untuk tamunya. Itu jadi memang perlu kayak gini Kak. Ini ruang bawah tanah kita nggak terlalu buka open untuk umum, tapi just gudang. Di sini akses di sini ini Asri mau kasih sesuatu kayak kalau di sana namanya roh room. Di sini bisa difungsikan pinggir-pinggirannya rak-rak buku atau apalah, atau pameran anak-anak nih, diakses ini di dinding-dinding akses ini karyanya anak-anak. Asri mau taruh situ. Terus itu masuk jadi ada ruang itu kamar ada ruang di dalam ruang ya, space di dalam space itu. Ini ruang bawah tanahnya kalau kita lagi pengen di bawah ada kamarnya kayak gitu. Itu kamar anak-anak 3 karena mereka mulai sekarang aja udah pengen privasi kayak gitu, karena udah pengen punya ini sendiri-sendiri tapi belum bisa mencukupi. Terus ke sini ini kamar Asri. Kalau Uti Akung dia
kayak mereka kayaknya suka satu tempat, nggak suka berpindah-pindah dan nggak suka tempat banyak, misalnya kamar banyak gitu. Jadi UT Akong di lantai 1 nanti. Di lantai 1 ini kita ada kamar mandi. Setiap kamar mandi include kamar mandi. Ada akses. Ini dapur area lebih besar dan agak terbuka. Di sini Asri di dekat dapur ini ada sedikit sekitar 1-2 meter. Asri pengen bikin yang enggak ada atapnya atasnya. Jadi untuk taruh tanam-tanaman sayur-sayuran untuk pemandangan mata aja di dapur kayak gitu. Jadi hujan juga bisa masuk, bawahnya ada kolam. Terus atasnya kolam, setengahnya atasnya kolam. Jadi agak memakan kolam, nanti belum Asri gambar. Itu mau ada saung. Jadi itu area terbuka. Sedikit di dapur, tapi sebagian tertutup kayak gitu. Tertutup genting ya, kayak gitu. Terus ini UT Akung kenapa Asri bikinin di dekat area dapur sini? Mereka lebih nyaman, lebih suka kehangatan ya. Ini kamar yang dekat dapur ini yang itu UT Akung di situ karena mereka nggak senang butuh tempat yang banyak-banyak dan luas. Kamar mandi include di situ. Sebelahnya itu adalah kayak tungku cerobong asap itu ke atas nanti naik. Mereka suka kehangatan kayak gitu. Terus ruang publik ini besar. Di sini Asik bikin di dekat ruang publik ini ada kamar mandi banyak, toilet. Banyak banget. Iya, Kakak kebayang nggak kalau sekali datang tuh satu kampung? Satu jadi bahkan melibatkan kampung lain, kebayang kan banyaknya seperti apa. sampai berdesak-desakan gitu, bahkan untuk akses toilet itu sangat susah kan. Jadi kenapa Asri bikin banyak, kebayangkan Kak sosio ininya di sini, sosio culture-nya kayak gitu. Nah, untuk di atas itu Asri bikin rooftop sama kamar tamu, ada barbecue space. Karena kan setiap tahun baru tuh biasa pengennya ya, daripada misalkan saudara atau sepupu atau siapa yang muda-muda itu kan suka pengen naik gitu kan, atau apa, daripada ke rest area di sini, daripada nyewa gitu di rest area ya tuh. Misalkan saudara ada yang kesini pas tahun baru atau pas liburan, bisa kayak gini. Mereka kan suka juga barbecue gitu. Terus di sini rooftop, di sini ada greenhouse, ada rooftop yang sebelahnya Asik bagi lagi jemuran plus itu tadi laundry tadi belum Asik tulisin tadi. Jadi sekalian di atas. Oke. Ini ada kamar tamu juga di atas 2. Kamar tamu 2 karena biasanya kalau nginep lebih dari 1 keluarga kan Kak. Kenapa butuh kamar banyak seperti itu. Terus kalau untuk kenapa nggak ada living room atau apa kayak gitu kan, atau tempat makan. Kalau tempat makan Asli nggak mau terlalu banyak. Kalau biasanya kumpul bareng itu makan semuanya di ruang publik. Ngampar ya di lantai ya. Kalau di dapur Asli taruh misalkan meja lipat aja, meja lipat dinding untuk makan, jadi lebih ini enak gitu. Kalau kita seringnya biasanya Asri sama anak-anak pengennya punya perpustakaannya di situ, kita tempat kegiatan apapun, belajar, mau nonton, mau baca buku, itu di perpustakaan. Pokoknya ini tempat yang pengen kita bikin paling nyaman ini di sini. Yang di lantai ruang bawah tanah ya? Iya. Oke. Sama studio sekaligus di perpustakaan kayak gitu. Gitu Kak. 2 ruang mandi, 5 private, public 6. Banyak banget. Bayang segede apa ini nanti rumahnya saya bikin? Mungkin tahu gitu. Kenapa kok atasnya rooftop? Karena tadinya misalkan itu area lahan yang harusnya ditanemin kan. Jadi tetap area rooftop tetap kita fungsikan greenhouse ya. Punya hasil tanaman. Sip. Oke, nah ini kalau dari skematik yang Asri bikin sih udah lumayan cukup jelas, cuma koneksi antar ruangnya itu kayak masih stack doang gitu ya, kayak
belum ada. Kalau tadi punya Ray kan diagramnya kelihatan tuh ruangan apa aja yang terinterkoneksi sama ruangan apa. Nah, kalau punya Asri ini in between antara diagram sama denah. Jadi dari diagram Asri pun ini udah kebayang, udah kayak seolah-olah ini denahnya tuh kayak gini nantinya gitu. Udah in between lah, udah tengah-tengah. Nah, nanti setelah ini stepnya kita ke yang step berikutnya yaitu apa? Pengolahan ini ya, pengolahan si masa ruangnya itu ya nanti ya. Oke, Asri, good job. Thank you. Thank you, Kak. Oke, berikutnya punyanya Ulung nih. Ulung yang masih diagram juga ya. Oke, Ul, silakan. Sandra kok belum masuk ya? Coba kita cek. Udah kelihatan belum? Udah. Nah, oke. Jadi di diagram ini sebenarnya aku lupa kasih akses masuk. Ini akses masuknya itu apa? Langsung ke ruang tamu. Ini aku bikin ruang tamunya biar langsung di depan, di paling depan rumah. Masuk langsung ruang tamu gitu. Terus di dekat ruang tamu ada dapur, tapi nggak nyatu gitu. Terus dekat dapur ada kamar mandi. Nah, ini tangganya aku taruh dekat kamar mandi. Jadi kayak tangga tapi di sebelahnya tuh kamar mandi gitu. Jadi biar nggak makan tempat banget. Oke. Nah, di lantai 2 ada gaming room. Ya jelas lah ya, cowok. Masa nggak mau gaming room? Terus apa? Di sebelah gaming room ada kamar tidur. Kamar tidurnya ada balkonnya. Jadi ini kan rumah buat 1 orang ya. Jadi aku nggak bikin gede-gede banget. Dan juga nggak terlalu makan tempat banget. Biar nggak sempit-sempit juga lagi ya. Kamar mandinya berarti di bawah ya? Kamar tidur di atas, kamar Iya, mandi kamar mandinya di bawah. Oke. Oke, simple banget. Karena untuk 1 orang doang ya, untuk Ulung doang gitu ceritanya ya. Iya, betul. Oke. Oke, ini udah jelas banget kok ininya. Cuma posisi tangganya ini ada di mana di lantai 2 belum kelihatan. Apakah ada di kamar tidur, apakah ada di gaming room? Oh, itu di sebelah gaming room. Jadi kayak naik, Oke. belok kanan langsung gaming room gitu. Oke, berarti di sini harusnya sebelah gaming room kamu taruh lagi 1 kotak tangga di situ. Jadi buat kelihatan kalau tangga di lantai 1 ini nanti keluarnya di tangga lantai 2 di sebelah mana. Tinggal itu aja. Oke. Oke, sip. Cool. Thank you. Thank you. Next. Berarti yang belum presentasi adalah, kita balik lagi ke atas. Albert lagi izin. Domi. Silakan, Dom. Oke, Kak. Oh, ini. Ya. Ya. Udah kelihatan belum, Kak? Belum ya? Belum. Oke. Nah, oke. Jadi ini site planning, iya, site analysis, mood board, spending-nya aku. Pertama, ini kan bikinnya rumah masa depan gitu kan ya. Jadi aku buat kayak fictional brief gitu supaya aku bisa ngikutin satu ide lah buat rumah ini. Jadi aku ingin rumahnya aku itu modern dan nyaman ditinggal, sekaligus buat tempat kerja aku juga. Jadi mungkin aku di rumah tuh buat dipakai buat kerja gitu. Nah, ini saat analisisnya lahan yang aku pilih di Jalan Raya Berbah Utara di Sleman, dekat Jogja. Ini kira-kira apa ya? Keadaan tanahnya lah gitu. Jadi ini ada jalan raya atau kebisingannya itu dari sebelah kanan sini.
terus sampahnya itu melintang ini di tengah, terus arah anginnya itu dari semua arah lah gitu. Terus oh ya, ini ada beberapa notes buat tanahnya. Ini agak di daerah perkampungan karena di Sleman kan di Sleman tuh di luar, eh, bisa dibilang lumayan jauh dari kota, cuman nggak terlalu jauh gimana banget sih. Terus ini ada beberapa foto, apa sih, real life-nya gitu ya dari tanahnya. Jadi kamu foto sendiri, foto langsung atau dari Google Map juga? Nah, apa kan? Foto-fotonya kamu foto langsung atau dari Google Map juga? Iya, ini ngambil dari Google Map juga. Terus ini ada beberapa pros dan cons-nya dari tanahnya. Yang kelebihan pertama itu ada di area kampung, jadi tidak terlalu berisik. Maksudnya tidak terlalu ramai lah ya. Terus kebisingannya cuma dari satu arah tadi. Ada jalan raya, terus cuacanya cukup sejuk. Terus di belakang rumahnya itu sawah sih, maksudnya kayak alam terbuka gitu. Lalu ini Perkebunan gitu yang tadi kali gue ya? bilang, kenapa? Perkebunan gitu kali. Iya. Terus yang gue bilang tadi sebenarnya agak jauh dari kota, cuman itu tuh kayak masih dekat dengan kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi ada toko kelontong, masih ada Indomaret, segala macam gitu. Terus kekurangannya ini tadi aku bilang agak cukup jauh dari pusat kota. Kalau ada acara di kota yang sering gitu, lumayan transportnya lumayan. Terus ini pas dekat jalan raya gitu, jadi pas pinggir jalan raya, jadi mungkin sedikit berisik kalau lagi ramai. Oke. Lalu ini mood boardnya, pertama ini ada material dan teksturnya. Untuk rumah ini aku pengen look and feel-nya itu kayak kafe-kafe yang gini nih. Aku tuh kafe Industrial. gini yang temboknya tuh langsung beton aja gitu, terus kayu-kayu, terus furniturnya tuh yang kayak besi-besi hitam gitu loh. Lalu tapi kalau cuman gitu doang kan terlalu serius gitu ya. Terus jadi aku mau tambahin ada tanaman sedikit biar lebih hijau gitu. Lalu kira-kira ini warnanya kira-kira seperti ini. Mau. Terus selanjutnya, Earth tone semua ya. nah ini set measurement-nya. Ini aku Google Maps. Cuman ini nggak akurat banget sih, karena kan aku ngeliatnya dari Google Maps. Cuman ini kira-kira ukurannya gimana lah gitu. Ini ada sedikit gambaran buat space needs atau kebutuhan ruangan yang aku merasa perlu. Pertama ada ruang keluarga, terus halaman, teras, terus backyard, tempat kerja, tempat tidur, garasi, sama ruang makan. Nah, tadinya aku cuma butuh ini. Cuman setelah lihat teman-teman yang tadi banyak yang ada lantai duanya, aku pas pertama kepikirannya kan cuma satu lantai tuh. Nah, terus pas lihat teman-teman yang lain, aku pikir ya udah bisa pakai lantai 2. Cuman aku belum bikin. Cuman aku udah kepikiran gimana, cuman aku belum bikin apa Nggak apa-apa, masih boleh berubah. planningnya gitu. Iya. Kita lanjut. Nah, ini denahnya lah ya sebenarnya. Kan Kak Era mintanya cuman kayak
tadi Ray kan cuman bikin hubungan-hubungannya gitu Ya, kan. diagram hubungan antar ruang. Cuman pertama aku mau bikin kayak gitu, cuman aku agak susah memvisualisasi bentuk peruangannya gitu. Jadi pikir sekalian aja lah gitu. Nah, jadi ini kan bentuk tanahnya agak miring gitu ya. Yang kanan, yang bawah sama kiri pinggir itu sudut itu, tapi yang pojok kanan itu agak miring-miring itu. Jadi ini di sini ada teras, lalu yang apa sih yang kayak bentuk-bentuk sirip ini tuh pintu gitu. Jadi itu kayak pintu dibuka gitu loh. Terus yang kecil-kecil ini yang kotak-kotak ini maksudnya itu jendela. Jadi aku pengen rumahku tuh banyak jendelanya supaya bisa adem gitu. Jadi ini akan Tadi kalau masuk. aku lihat ukuran site-nya, kayaknya ukurannya gede banget ya, 30 meter kali berapa meter gitu kalau nggak salah ya. Itu kepake semua buat semua bangunan. Karena jadinya gede banget rumahnya loh, 30 meter itu. Kayaknya sih kepake semua. Tapi nanti kulihat lagi deh coba sama ukurannya tadi. Oke, nggak apa-apa. Lanjutin dulu. Jadi ini ada halaman depan. Nanti orang kalau datang masuk dari sini ke ruang tamu. Ruang tamu ini nanti ada TV, kursi segala macam lah ya. Terus ini ada kamar mandi. Jadi yang KM ini kamar mandi. Terus dekat ruang tamu tuh langsung dapur, langsung masuk ini. Nah, di dapur ini kan ini ada bagian yang kayak gradasi gini nih. Ini maksudnya tuh aku pengen kayak apa? Kayak bar gitu loh. Jadi kepotong gitu setengah. Jadi tembok tapi setengahnya potong, setengahnya bolong gitu dari atas sampai setengah itu bolong. Jadi kayak bar gitu. Jadi orang bisa langsung ke situ, ada pintu masuknya juga. Nah, dari situ bisa ke ruang kantor, ini buat kerja gitu. Terus ini ada kamar mandi juga. Lalu dari ruang kantor bisa ke ruangan multifungsi. Nah, ini ruangannya bisa kalau ada acara atau ada gathering atau kebutuhan apalah yang perlu ruang terbuka gitu. Nah, ini akses masuknya bisa dari garasi juga. Misalnya habis naik mobil kan. Lalu, oh ya ini sebenarnya kebanyakan di sini tuh koneksinya yang langsung gitu ya. Jadi langsung pintu gitu. Tapi saat itu ada koneksi ini. Jadi ini tuh kayak lorong gitu. Lorong terus di sebelah sini ada kamar tidur 1, 2, terus ini ada tempat tidur utama, ada kamar mandinya juga. Ini langsung halaman belakang. Nah, ini jadi aku kepikirannya tuh ini kan di bagian depan buat kayak kehitungannya masih ruangan publik lah gitu. Jadi orang masih bisa sana sini. Tapi yang kalau udah ke yang lorong ini udah personal gitu kan, tempat tidur, terus halaman belakang. Nah, selanjutnya, nah ini kemarin aku bikin sedikit gambaran furniturnya, cuman ini aku masih belum tahu, kemungkinan masih bisa ganti. Kira-kira gini nih, misalnya di ruang tamu ini ada TV, ini karpet, terus kursi-kursi gitu. Lalu ini ruang dapur ini tempat tidur. Terus di halaman belakang ini aku pengen apa kayak kebun gitu loh. Jadi bisa ada pot-pot atau hidroponik atau yang berbau-bau itulah. Nah, terus ini tadi aku sebenarnya udah jelasin sih ini human flow-nya gitu. Jadi orang bisa kemana aja. Cuman kayaknya aku mau ada beberapa perubahan karena tadi mau ada lantai 2 aku bikin. Cuman kira-kira ini
rough gambarannya seperti ini gitu. Oke. Itu aja sih Kak. Oke, itu yang garis itu garis sirkulasi ya berarti ya? Iya. Ada garis-garis itu garis sirkulasi. Iya. Oke. Kalau menurut aku punyanya Domi udah udah satu step lebih cepat, terlalu cepat menurut aku malah. Aku minta dari yang denah yang udah Domi bikin lagi, tapi buatnya masih berupa skematik diagram. Karena dari situ nanti aku nggak mau kamu udah keluar duluan dengan denah yang ukurannya kamu udah langsung tentuin dari sekarang tanpa kamu tahu bahwa tiap ruang itu punya spesifikasi kebutuhan yang berbeda-beda loh. Kayak misalnya ruang makan nih, di ruang makan kamu butuh apa aja sih kegiatan yang terjadi di situ, terus nah dari kegiatan yang terjadi di situ kamu jadi tahu kira-kira apa aja barang-barang yang harus ada di situ gitu, kayak fasilitas apa aja sih yang akan kamu taruh di situ. Terus dari situ juga masih kamu harus jabarin lagi, uraikan lagi ke berapa orang yang pakai ruangan itu. Terus misalnya kalau itu konteksnya adalah ruang makan ya, berarti berapa orang sih yang makan di ruangan itu dalam satu waktu gitu, maksimal dan minimal. Terus kira-kira untuk orang bisa makan di situ dia butuh apa? Pertama kursi misalnya, terus space makannya. Per orang space makannya tuh berapa? Tinggal kamu kaliin misalnya di ruangan itu setiap kali waktu makan itu 4 sampai 6 orang misalnya di situ. Nah, di situ kamu bisa bikin konfigurasi di dalam ruang makan itu lagi gitu. Jadi aku minta semuanya diuraikan satu persatu nantinya. Jadi forget about the layout plan, kamu bikin skematiknya dulu. Jadi alurnya nanti kelihatan, oh ternyata kenapa sih kalau ruang makan itu biasanya ukurannya segini karena gini. Jadi kamu tahu kenapa dapur itu biasanya ukurannya begini, terus kamar tidur kenapa ukurannya biasanya begini gitu. Itu kamu harus ngerti dulu, diurai dulu satu-satu gitu. Oke. Jadi dari yang denah yang Domi sudah buat, aku minta kamu bikin skematiknya lagi seperti yang sudah dibuat sama Ray, Ulung sama Kak Asri. Dibikin skematiknya dulu. Karena dari situ nanti kita uraikan lagi tuh satu-satu ruangannya. Oke dong? Oke Kak. Kalau kamu langsung jump into the layout plan, jadinya kayak gitu. Tadi aku lihat ukuran site kamu itu gede banget kan, 30 meteran lebih kalau nggak salah panjangnya. Terus di denah itu kamu occupied semua 30 meter itu dari ujung sampai ujung, which is super big. Ruangan kamu akan jadi gede banget jadinya. And too much wasting space. Nah ini yang kita selalu hindari di arsitektur adalah wasting space. Karena form follow function, function follow form, vice versa. Nah itu harus bisa kita refleksikan di dalam denah kita gitu. Gimana caranya kita membuat sebuah ruangan yang efektif, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu, exactly as needed. Nah dari situ kita harus coba uraikan dulu makanya ruangannya satu persatu. Oke dong? Oke Kak. Thank you. Domi udah ngebut nih ya tugasnya ya. Iya, tadi habis pulang Kak langsung. Ya, thank you, appreciate. Oke, berikutnya Milan. Milan juga harus banyak kecap nih karena kemarin sempat nggak ngerjain beberapa kali tugas. Oke, silakan langsung share screen aja. Ini set analisisnya. Ya, apa ya? Dan ini ada bisinya warna hitam, sebelah sini ada arahannya juga dari belakang ya, dan arah mataharinya itu terbit dari sini ya, dari sebelah kanannya. Terus ini fotonya, ini utaranya di atas fotonya. Terus ini mood boardku, ini kayak apa ya, kayak pakai lantai kayu, dan karena aku suka warna kuning dan orange, jadi temboknya warna kuning. Dan ini ada karpetnya juga, karpet orange. Lalu yang ini soal kebutuhan ruangnya, aku nggak tahu apa garasi juga harus ditulis. Dan ini space planningnya
bikin tikus. Dan soal yang garis zigzag gini, itu kayak perbatasan ruangannya. Karena di sini sedang nggak ada tembok. Dan ini ada kamar tidur 3. Dan untuk kamar tidur tamu mungkin yang di sebelah kiri atau yang kanan ini ya. Dan kamar mandinya ada 2. Dan udah itu doang. Oke, keterangan besar lahannya berapa? Ada nggak? Enggak sih. Oke, itu harus dilengkapin pertama. Yang lain juga sini tadi punyanya Rey sama punyanya Asri sama Ulung. Udah ada belum keterangan luasan lahannya? Belum tak tulis, tapi udah ada ukuran Ada ya? besarannya berapa. Nanti Sekitar di slide ada? Di slide kamu ada kan? Tapi slide belum Asri tulis. Oke. Saya juga belum, Kak. Oke, punya Rey, punya Ulung, besaran luasnya tolong dicantumin juga ya. Tadi punyanya Domi udah ada tuh ukurannya aku lihat. Punya Milan belum. Ya kenapa Sri? Sekitar 12 kali 10, Kak. Cuma Asri nggak mau semuanya buat bangunan. Itu 12? tadi kan Dengan kebutuhan ruang kamu yang banyak banget, kamu bikin berapa lantai? Iya, itu depannya tetap Asri sisain untuk garasi dan sebagainya kan, karena mungkin kan tamu butuh garasi juga. Yap. Garasinya garasi mobil apa garasi motor? Mobil dan motor, Kak. Karena biasanya kalau keluarga dari jauh mereka nggak mungkin motor kan, kalau yang deket-deket sini aja pakai motor sih. Di lahan 10 kali 12? Yes, harus diakalin. Oke, that's very challenging. Oke, sip. Oke, yang lain tolong site measurement-nya dicantumin juga ya. Terus, oke, yang kurang dari punyanya Milan adalah sama kayak punyanya Domi, skematik. Aku nggak minta denahnya dulu at this point, skematiknya dulu aja. Jadi hubungan antar ruangnya seperti apa, kamu kasih skematik berupa diagram aja dulu, kotak dan garis dulu. Nggak usah dibikin terlalu complicated seperti denah rumah. Oke, Milan? Nanti tolong diperbaiki lagi ya. Terus, siapa lagi nih berarti yang belum? Udah semua ya presentasi ya? Oke, bentar. Aku share screen lagi dulu. Mana sih? Kok hilang? Bentar ya. Oke, nah kita sudah bicara tentang space configuration ya, berarti sekarang di space planning ini beberapa sudah melakukan exactly what you should do, which is berupa diagram dan hubungan antar ruangnya. Nah, setelah ini tugas berikutnya adalah step berikutnya dalam desain arsitektur adalah kita menentukan kebutuhan detailnya setiap ruangan. Misalnya kamar tidur itu bentuk aktivitasnya apa, terus kalau perlu kamu bikin skema detail pakai table gitu, kayak misalnya si kamar tidur ini efektifnya pagi apa siang sih atau malam kayak gitu-gitu. Kalau perlu, tapi nggak perlu sampai sedetail itu juga nggak apa-apa. If you want to go into the detail, it's fine. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, di sini aku minta kalian buat exercise, bikin serpihan kotak-kotak yang mewakili setiap ruang-ruang ini. Oke. Terus, tapi sebelumnya kamu harus tahu dulu ukurannya berapa sih setiap ruang itu yang kamu butuhkan. Nah, di sini nanti aku kasih referensi satu buku. Ini nanti aku kasih linknya ya. Ini buku wajib banget yang setiap arsitek harus tahu. Nggak harus punya, tapi at least harus tahu dan pernah baca. Isinya adalah semua standar-standar ukuran. Kalau di sesi-sesi awal dulu aku sempat bilang bahwa di arsitektur itu everything is about standard. Semuanya tuh udah ada standar ukuran yang harus kamu ikutin. Nggak harus kamu ikutin, kamu harus jadikan referensi. Perkara kamu mau ngikutin apa enggak, again, mengikuti kebutuhan.
Oke, nah di sini aku kasih ada beberapa contoh, misalnya, bentar. Ini struktur, kita nggak ke struktur dulu. Oke, nah ini. Ini skematik dari ukuran tubuh manusia. Kalau di arsitektur itu, every measurement itu semuanya reverse to your own body size. Jadi bahkan kalau kita mendesain rumah untuk setiap klien kita yang berbeda-beda, kayak misalnya kalau klien kita atau orang Asia, dibanding sama kalau kita mendesain untuk klien kita orang bule misalnya, itu standar ukurannya udah beda lagi, karena postur tubuh orang Asia dengan orang bule kan beda ya. Aduh, sorry. Nah, di sini ada beberapa skematik, kayak misalnya, ini berhubungan dengan tipe-tipe jenis ruang yang akan kita jabarkan nih satu-satu. Kak. Tadi aku sempat bilang, Kak, yes. Ini kakak share screen-nya yang di slides kakak atau yang mood board, Kak? Ini soalnya kelihatan masih yang di mood board. Emang nggak kelihatan ya? Masih di mood Padlet-nya. Oh, oke, wait, bentar. Aku share langsung dari filenya aja deh. Sorry ya. Mana dia tadi? Wah, gede banget nih soalnya aku belum bisa buka. Bentar dulu. Oke. Nah, ini aku share aja bukunya langsung. Ini judul bukunya. Ngulang lagi deh. Bentar aku ngambil minum dulu ya. Bentar. Ini judul bukunya Architects Data, Novert Architect Data. Nah, ditulisnya sama Wiley Blackwell. Sorry, Wiley Blackwell tuh ini ya, penerbitnya ya. Bentar. Ini tadi aku di halaman berapa ya? Mana tadi? Nanti filenya aku akan share juga, tapi bukan untuk diperjualbelikan ya. Pakai untuk diri kalian sendiri aja ya. Karena by right sebetulnya aku nggak bisa share file ini, tapi ya it's okay lah. Nah, ini yang tadi aku bilang. Jadi setiap ukuran di dalam desain arsitektur itu semua refers to our body measurement. Kalau di kelas PBX dulu itu ada kelas arsitektur, aku minta anak-anak membuat diagram skematik ukuran tubuh mereka masing-masing. Jadi kalau mereka berdiri, tingginya berapa maksimal, kalau mereka duduk, berapa tingginya, lebarnya, berapa sih space yang dibutuhkan untuk kalian melakukan suatu gerakan tertentu gitu. Kayak misalnya kalau ini contoh untuk ini standar untuk ukuran meja makan, untuk kegiatan makan intinya. Jadi berapa space yang kamu butuhkan untuk satu orang duduk dan melakukan aktivitas makan. Tinggi mejanya berapa, tinggi kursinya berapa, lebarnya berapa, itu semua sudah ada standarnya. Nah, perkara kalian mau ngikutin standarnya apa enggak, itu again back to kebutuhan ruang kalian nanti seperti apa. Misalnya kalian, aku bodinya kecil nih, badannya kecil, jadi kayaknya nggak perlu ruangan sebesar ini, bisa deh gitu. Nah, ini ada dua perbedaan dari sini. Ada satu perbedaan di sini yang membuat si tinggi meja di sini dan di sini beda. Yang membuat beda apa kira-kira? Ada yang bisa melihat nggak? Antara 13 dan 14. Tinggi tubuhnya? Kenapa yang di sini tinggi mejanya 750, yang di sini 70? Kayaknya karena postur badannya nih, Kak. Karena postur badannya, yakin? Tinggi kursi. Tinggi kursi, yes, betul. Kalau kalian perhatikan di sini,
kalau kalian suka ke kafe nih, kan ada kursi yang kursinya sendiri-sendiri gitu, ada kursi yang bench panjang gitu ya. Nah, seharusnya kalau restoran yang benar ya, mereka bikin ketinggian mejanya pun berbeda. Tapi beberapa restoran ignore hal itu. Jadi tinggi mejanya semua dibikin sama, karena mungkin faktor dia beli over the shelf mejanya, beli langsung di toko, jadi dia nggak bisa custom tinggi mejanya. Nah, akibatnya apa? Si customer yang duduk di kursi individual gini, rasanya akan beda sama yang duduk di kursi bench. Karena meja yang untuk bench ini harusnya 70 cm, dia bikinnya sama 75 cm, akhirnya jadi ketinggian dan jadi nggak nyaman. Itu satu faktor yang aku sering banget temuin di restoran-restoran. Banyak yang ignore akan hal ini gitu. Banget, bahkan kakinya jadi ngegantung. Yes, ya, itu sering banget kejadian. Nah, seharusnya desainer yang baik mempertimbangkan hal ini. Karena ini berhubungan dan mempengaruhi kenyamanan si penggunanya, kenyamanan si pemakainya. Nah, di project ini you have advantage di mana kamu bisa mendesain semuanya sesuai dengan kebutuhan kamu, gitu. Jadi, bagaimana sih idealnya kalau kita membuat sebuah bangunan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa? Nah, begini alurnya. Ini contoh storage space, gimana cara kamu menentukan kira-kira storage space yang enak seperti apa ya? Apa storage space itu kayak misalnya di dapur kan ada storage space untuk kamu naruh barang-barang gitu kan? Atau misalnya di ruang tamu naruh barang-barang. Nah, ini salah satu referensi untuk kamu menentukan kita menentukan ketinggian si storage space itu semana sih supaya kita nyaman gitu. Oke, di antara 1, 2, 3 ini menurut kamu yang nyaman yang mana? 16, 17, 19. Yang paling nyaman yang mana? 18. 18. Bukan. 16, 17, 19. Oh. Ini 17. akses 16 deh. 19, Kak. 16. Paling nyaman akses ya. Karena kita nggak perlu kneel down, kita nggak perlu jongkok. Yang paling susah yang ini, kita harus jongkok untuk akses sesuatu yang mau kita ambil. Gitu. Nah, ini salah satu cara kamu menentukan ukuran di dalam setiap ruangan seperti apa sih. Ini tentang bagaimana kamu menentukan, kalau kalian perhatikan ukuran kasur, kalau kamu beli di toko, itu pasti selalu sama, panjangnya 2 meter. Kenapa? Karena ada standar ini. Gitu. Dan semua produk-produk yang berhubungan dengan furniture, berhubungan dengan arsitektural, itu biasanya pasti dia mengambil ukuran-ukuran standar based on dari buku ini. Jadi ini kayak buku kitab sucinya arsitek itulah inilah. Nah, ini ada juga tentang mana dia ya? Ini bukan. Bahkan standar ukuran tangga kayak ketinggian tiap step berapa itu pun juga ada aturannya gitu. Kita nggak bisa sembarangan bikin kalau tangga itu stepnya jarak antar step berapa, kita nggak bisa sembarangan. Kita harus menentukan efek kenyamanannya seperti apa. Kalau untuk tangga maksimal 180 mm, 18 cm ketinggiannya tiap step itu maksimal. Lebih dari itu kita nggak akan merasa nyaman. Karena jadinya terlalu tinggi kan stepnya. Nah, aku minta kalian nanti cek isi buku ini, oke? Yang berhubungan dengan kebutuhan ruang yang akan kamu buat di desain kamu nantinya. Perlu tadi mana ya? Ini dia. Kayak misalnya ruang makan, kamu butuh meja, butuh kursi. Nah, kursinya sebesar apa, mejanya sebesar apa, plus sirkulasi di dalamnya seperti apa, dalam arti kamu nyaman nggak berjalan mengitari meja itu, atau mejanya akan ada di satu sudut tertentu, kamu jadi nggak perlu banyak sirkulasi, atau gimana, itu masuk ke sekarang kita space configuration yang step berikutnya. Oke? Kalau yang kemarin ini space configuration step 1, sekarang yang step 2. Nah, di sini kalau kalian mau mulai explore menggunakan AutoCAD, boleh. Yang sudah punya aplikasi AutoCAD siapa di sini? Kok. Selain Milan? Nggak ada? Oke. AutoCAD itu kan dia, kalau aku sekarang subscribe ya, berbayar.
bentar. Ada, kalau dulu tuh ada, aku lagi cari cara gimana supaya kalian bisa belajar si AutoCAD ini tapi nggak perlu bayar mahal-mahal lah gitu. Kemarin sih aku udah nemu alternatif gitu sih, Kak. Apa tuh? IntelliCAD? Apa ya? FreeCAD atau apa gitu. Nanti coba aku lihat lagi deh. IntelliCAD ini setahu aku dulu gratis. Tapi kemarin ini pas aku lihat lagi loh, kok dia bayar bayar apa? Tapi dia masih bayar putus sih, bukan saya scrap. Kalau yang Domi itu apa namanya, Dom? Kayaknya FreeCAD atau apa gitu. Coba nanti aku lihat lagi. Udah aku bookmark gitu sih, Kak, waktu itu. Tinkercad. Di grup ya. Nanti tolong di-share di grup. Coba kita lihat. FreeCAD.web.org ini kali ya? Ini bukan? Iya, tapi ini kayaknya masih share screen-nya yang lain kayaknya. Iya, aku share screen apa dari tadi? Bentar. Ini bukan? Iya, Kak, iya. Ini ya, FreeCAD. Tapi ini buat 3D ya? Oh, tunggu coba. Tapi kalau dia tapi tampilannya kayak gini oke kok nih. Ini tampilannya kayak gini oke kok. Bisa dipakai. Cuma aku nggak tahu seberat apa ya, karena dia 3D nih ininya, main for 3D. Kayaknya lebih ke 3D deh. Coba nanti aku lihat lagi. Oke, nah aku minta nanti kalian coba explore dulu kalau menemukan AutoCAD yang free, CAD yang free itu boleh juga. Oke, sekilas aku jelasin dulu. Nah, aku minta nanti kalian bikin kebutuhan ruang ya. Jadi misalnya kalian bikinnya itu per ruang nih, ruang makan misalnya. Nah, di dalam ruang makan itu kamu butuh apa aja? Misalnya kamu butuh kursi, butuh meja. Nah, tapi ukurannya seperti apa? Nanti kamu refers to the buku yang tadi aku kasih lihat. Oke. Sementara kamu bikin manual dulu, nggak usah pakai AutoCAD dulu. Nah, minggu depan baru kita atau kalau kamu mau mulai explore pakai AutoCAD juga boleh kok. Kamu cari-cari dulu software yang CAD yang gratis atau yang murah. Terus habis itu kamu coba explore dulu komen-komennya, perintah-perintahnya apa aja, terus gimana cara mengoperasikannya. Cari di YouTube aku rasa banyak banget, atau di Google juga pasti banyak banget. Nah, habis itu tugas untuk minggu depan adalah kamu membuat tadi first slide-nya mana ya? Bentar. Oke, tugas berikutnya adalah kamu membuat space organization part 2 ya. Nah, di sini aku udah minta kamu menguraikan setiap ruangan itu kebutuhannya apa aja. Terus habis itu, setelah kamu menguraikan si masing-masing ruang ini kebutuhannya apa aja, aku minta kalian come out with a dimension. Jadi misalnya gini, oke, based on kebutuhan dari si aktivitas yang di dalam ruang ini, aku butuh dapur sebesar ini. Misalnya 3x2 gitu. Oke. Aku minta minggu depan kamu sudah keluar dengan ukuran untuk masing-masing ruang yang udah kamu bikin skematiknya. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak usah disusun dulu, aku cuma perlu ukurannya berapa. Tapi kalau mau udah disusun juga boleh sih, bebas-bebas. Jadi harus udah ada tiap ruangan itu kebutuhannya apa aja, plus ukurannya berapa tiap ruang. Terus kalau kamu udah dapet itu, kamu sudah bisa mulai mengkonfigurasikannya. Misalnya dengan cara ya kayak gini nih, ada connection, multiplication, terus atau misalnya udah kamu bikin skematik kayak gini juga boleh. Atau kayak gini misalnya, kamu pakai spesial topologisnya seperti apa. Oke? Nah, minggu depan aku minta udah keluar dengan itu. Minimal kamu sudah punya ukuran untuk masing-masing ruang. Kalau kamu mau do it maksimal, kamu bisa bikin langsung ke si ruangan itu bagaimana dia terhubung satu sama lain.
dengan ukuran yang kamu buat. Nah, di sini aku sudah minta kamu membuat dengan skala. Oke. So, kamu bikin mau pakai manual atau mau pakai CAD, aku minta kamu sudah buatnya skalatis. Karena di sini sudah harus semua ruangan harus skala dan proporsinya udah harus benar gitu, karena udah bermain dengan measurement di sini, udah bermain dengan ukuran. Kalau mau bikin manual boleh, bikin pakai AutoCAD juga boleh. Tapi harus sudah skalatis. So whatever you draw on the paper, misalnya ruangannya itu ukurannya aslinya itu 4x3, terus kamu bikin skala 1:100, berarti di paper berapa ukurannya? 3 cm kali 4 cm gitu. Oke? Masih ingat nggak belajar skala kemarin? Ingat ya? Ya. Cool. Ada pertanyaan mengenai tugas untuk minggu depan? Nggak ada? Benar? Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan di grup juga boleh. Oke, terima kasih teman-teman untuk sesi hari ini. Tugasnya juga dikerjakan dengan sangat baik. Cool. Oke, kita ketemu minggu depan ya. Minggu depan libur ya? Minggu depan libur ya? Kalau nggak salah minggu depan libur ya? Iya, Kak. Tanggal 25 itu hari Sabtu. Iya, minggu depan libur, kita ketemu lagi Januari. Berarti tugasnya maksimal sampai hubungan antar ruang udah kecipta tuh ruangnya. Karena 2 minggu. Karena 2 minggu waktunya. Jadi semuanya harus mengerjakan maksimal ya tugasnya ya. Ukuran ruangannya sudah berukuran, terus sudah dikonfigurasikan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kamu dan skalatis. Oke? Oke. Cool. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih teman-teman semua. Selamat. Minggu depan, Kak. Iya, sorry. 2 minggu lagi maksudnya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Bye-bye.